Seringkali kita merasa bingung dengan cara negara ini bekerja. Kenapa keadilan terasa jauh? Kenapa kebijakan sering tak berpihak? Dan kenapa perubahan terasa lambat? Meski kita terus berganti pemimpin. Mungkin masalahnya bukan di siapa yang memimpin, tapi di bagaimana sistemnya berjalan. Kita bisa melihat Indonesia dengan cara yang lebih sederhana. Melalui hal yang dekat dengan kehidupan kita, tubuh manusia, keluarga, rumah, bahkan sebuah mobil. Dari sana, kita bisa memahami bagaimana seharusnya sistem negara ini bekerja, di mana letak kerusakannya, dan apa yang sebenarnya harus kita perbaiki. Sebelum kita mencoba memahami sistem negara lewat berbagai analogi, kita perlu berani jujur pada diri sendiri, bahwa dalam sebuah negara, rakyatlah yang menjadi bos. Dan pemerintah hanyalah pelayan yang bekerja untuk rakyat. Memahami sistem negara lewat analogi sebuah mobil. Dalam perjalanan yang panjang ini, kita semua ada di dalam satu mobil yang sama. Supaya perjalanan Indonesia bisa kembali lancar, kita perlu tahu dulu bagaimana kondisi kendaraan ini sebenarnya. Mari kita lihat satu persatu bagian mobil besar bernama Indonesia. Kondisi negara yang ideal adalah seperti mobil yang bagus. Suatu mobil bisa membuat perjalanan panjang menjadi aman dan lancar jika dalam kondisi yang prima. Bukan cuma sopir yang penting, tapi semua bagian mobil harus berfungsi dengan baik. Kemudi atau setir adalah MPR. MPR adalah kemudi. Kalau setirnya kokoh dan responsif, mobil bisa diarahkan sesuai tujuan rakyat. Kemudi yang sehat memastikan arah perjalanan tidak mudah terpelintir oleh kepentingan sempit dan mobil tetap melaju ke arah yang benar. Mesin dalam mobil ibarat presiden dan para menteri. Presiden dan para menteri adalah mesinnya. Mesin yang kuat dan terawat akan membuat mobil berjalan lancar tanpa mogok. Dalam mobil ada filter udara dan knalpot yang ibarat DPR. DPR berperan sebagai filter udara dan knalpot. Filter udara menjaga agar udara yang masuk ke mesin tetap bersih, sedangkan knalpot mengeluarkan sisa pembakaran dengan baik. DPR seharusnya menyaring aspirasi rakyat dan mengawasi kebijakan pemerintah sambil mencegah asap kebijakan yang kotor mencemari kehidupan bermasyarakat. Sedangkan saringan bahan bakar, karburator, injektor ibarat Kementerian Keuangan dan DJP. Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak ibarat sistem bahan bakar. Mereka menyalurkan energi ke mesin agar bekerja dengan maksimal. Pajak dan anggaran negara yang dikelola dengan bersih menjadi bahan bakar yang mendorong agar mobil tetap jalan. Oli mesin dan filter oli ibarat hukum dan lembaga pengawas. Hukum dan lembaga pengawas berfungsi sebagai oli dan filternya. Oli menjaga agar bagian mobil tidak saling merusak. Begitu juga hukum dan pengawasan yang adil akan menjaga agar gesekan kekuasaan tidak menimbulkan kerusakan. Dalam mobil pastinya kita memerlukan bahan bakar. Bahan bakar di mobil ini diibaratkan sebagai pajak. Selama dikelola dengan benar, mobil bisa terus melaju dengan baik. Bahan bakar cadangan ibarat utang luar negeri. Boleh dipakai saat darurat, tapi jangan dijadikan sumber utama. Dan dalam mobil, penumpang adalah rakyat. Rakyat adalah penumpang dalam mobil besar ini. Mereka bukan sekedar duduk manis, tetapi juga punya hak untuk memastikan mobil berjalan ke arah yang benar. Penumpang berhak tahu apakah setir dikemudikan dengan aman, mesinnya dirawat, dan bahan bakarnya tidak dicuri di jalan. Kalau semua bagian mobil bekerja dengan baik, maka perjalanan bangsa akan berjalan mulus menuju kemakmuran dan keadilan. Tapi kalau salah satu saja rusak, entah setirnya goyah, mesinnya pincang, atau filternya kotor, perjalanan pasti tersendat. Indonesia harus jadi mobil yang prima. Bukan hanya bergantung pada sopir yang andal, tapi juga kendaraan yang sehat dan penumpang yang sadar kemana tujuan mereka.
Seperti layaknya kondisi negara Indonesia saat ini yang seperti mobil rusak. Kini, banyak bagian mobil tak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Mobil yang seharusnya melaju kencang justru tersendat, bahkan nyaris mogok di tengah jalan. Kemudi diibaratkan sebagai MPR. Kemudi yang diibaratkan MPR ini macet dan terkunci. Rakyat yang mestinya memegang kendali justru tersisih. Sementara arah mobil ditentukan oleh kekuatan lain di luar kehendak penumpangnya. Sedangkan mesin diibaratkan sebagai presiden dan menteri. Presiden dan para menteri ibarat mesin yang utama. Kini mesin itu kehilangan tenaga. Kebijakan yang seharusnya mendorong kemajuan justru lemah, membuat mobil berjalan tersendat dan mudah macet. Filter udara dan knalpot yang ada pada mobil diibaratkan sebagai DPR. DPR alias filter mobil saat ini dalam kondisi yang mampet. Knalpotnya pun berasa pekat. Alih-alih menjadi pengawas yang menyehatkan, DPR justru sering menambah polusi dalam ruang demokrasi. Saringan bahan bakar ibarat Kemenq dan DCP. Saat ini, Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak seperti saringan yang buntu. Bahan bakar yang masuk kotor, bahkan sering harus ditambah pinjaman agar mesin tetap hidup. Akibatnya, tenaga yang keluar tidak akan maksimal. Oli dan filter oli diibaratkan hukum dan pengawasan. Hukum dan lembaga pengawas berperan seperti oli mesin yang melumasi agar tak terjadi gesekan berlebihan. Sayangnya, oli kini keruh dan bocor. Gesekan antara komponen makin keras. Dan hukum yang seharusnya menenangkan justru gagal menjadi kestabilan mesin kekuasaan. Bahan bakar serta bahan bakar cadangannya yang diibaratkan pajak dan utang luar negeri. Pajak rakyat adalah bahan bakar utama, namun persediaannya terus menipis. Untuk menutup kekurangan, pemerintah bergantung pada utang luar negeri. Akibatnya, mobil yang seharusnya mandiri kini justru ditarik ke arah berbeda oleh dua kekuatan besar, yaitu Cina dan Amerika, membuatnya oleng dan kehilangan kendali. Penumpang yang diibaratkan rakyat ini adalah penumpang sekaligus pemilik dari kendaraan ini. Mereka mestinya ikut menentukan arah perjalanan. Namun, mereka hanya terguncang di dalam kabin, merasakan setiap benturan tanpa bisa menyentuh kemudi. Mobil berjalan tanpa masukan langsung dari pemilik sahnya. Kini, mobil besar bernama Indonesia terguncang hebat. Bila kerusakan ini tak kunjung segera diperbaiki, perjalanan bangsa bisa berakhir di jurang ketergantungan dan kebangkrutan. Solusi perbaikan mobil rusak. Mobil ini butuh servis yang besar, bukan tambal sulam. Harus dibongkar total, dibersihkan, dan dirakit ulang, biar bisa jalan lagi seperti seharusnya. Perbaikannya perlu montir yang paham betul, para intelektual, budayawan, rohaniawan, aparat, dan semua yang masih punya nurani untuk bekerja demi bangsa. Tapi mereka pun nggak bisa kerja sendirian. Rakyat harus ikut mengawasi supaya tidak ada yang nyolong suku cadang atau main mata sama pihak luar. Blueprint mobilnya alias konstitusi dan sistem ketatanegaraan juga harus dicek ulang. Fondasi yang rapuh bikin semua perbaikan jadi percuma. MPR sebagai kemudi harus bisa kembali pegang arah. Mesin pemerintahan harus punya tenaga. DPR perlu dibersihkan dari kepentingan sempit. Pajak harus mengalir jernih, dan hukum harus jadi oli yang melumasi, bukan bikin macet. Kalau semua bagian ini berfungsi lagi, mobil Indonesia bisa melaju mandiri tanpa derek asing. Rakyat pun bisa menikmati perjalanan yang lebih tenang dan punya arah jelas. Karena sejatinya, mobil ini cuma akan benar-benar kuat kalau kendalinya kembali di tangan pemilik akhirnya, rakyat. Lalu, apakah ganti presiden saja sudah cukup? Banyak orang yang mengira solusi dari kerusakan negara adalah mengganti presiden. Padahal, mengganti presiden saja tidak cukup. Karena ibarat mengganti mesin tanpa memperbaiki kemudi atau ban. Mesin baru tak akan banyak membantu.
jika bagian lain kendaraan juga bermasalah. Begitu pula sebuah negara, pemimpin baru tidak akan efektif tanpa reformasi hukum, birokrasi, dan konstitusi. Apalagi presiden tidak bekerja sendirian. Ia terikat oleh kepentingan partai, DPR, serta kelompok ekonomi yang besar. Sehebat apapun presidennya, jika aturan dan lembaga pengawas tetap rapuh, hasilnya tidak akan berubah. Perubahan sejati hanya bisa terjadi jika rakyat bersama kaum intelektual, pemuka agama, budayawan, serta aparat keamanan yang berani memperbaiki fondasi negara. Kedaulatan harus kembali ke tangan rakyat, bukan bergantung pada satu orang di puncak kekuasaan. Kembali pertanyaannya, apa cukup menunggu pemilu? Sering kita dengar orang berkata, tunggu saja pemilu, 5 tahun lagi kita bisa ganti pemimpin. Namun, menunggu pemilu ini ibarat menunggu monster datang 5 tahun sekali. Padahal mobil sudah bocor oli, mesinnya sudah ngempos, kemudinya sudah macet. Selama kita diam, kerusakan semakin parah dan biaya perbaikan semakin mahal. Begitu juga dengan negara. Selama rakyat hanya menunggu pemilu, korupsi tetap jalan, kebijakan buruk tetap berlangsung, dan utang makin menumpuk. Intinya, kini kita tidak cukup menunggu pemilu 5 tahunan.